dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aina Widya Suryani, Ani Prastyawati, Arsya Farhan Setiawan. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, tolong seragamnya semuanya dirapikan. Kemudian tempat duduknya, kalau ada sampah silakan diambil, dibuang ke tempat sampah. Ada sampah di bawahnya, silakan diambil, dibuang di luar dulu. Seragamnya semuanya dirapikan ya. Kita harus selalu memakai masker ya, menerapkan protokol kesehatan karena saat ini masih sedang dalam masa pandemi, supaya kita selalu diberikan kesehatan. Tanya kepada kalian tentang materi pembelajaran minggu kemarin. Adakah yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya? Minggu kemarin kita telah belajar tentang kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran adalah berkata sesuai dengan sesungguhnya, sedangkan keadilan adalah memberikan hak kepada orang yang tidak menerimanya serta meletakkan sesuatu kepada manusia. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan baik. Jadi kejujuran dan keadilan itu harus kita terapkan ya, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah contoh atau cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagus. Sikap jujur harus dibiasakan di rumah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan kebiasaan sikap jujur, kita diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Jadi memang sikap jujur itu harus kita lakukan, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi selain itu kita sebagai umat Islam ada lagi ibadah yang wajib kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ibadah apa? Ibadah sholat. Nah, coba ibu tanya dengan jujur, siapa yang di sini sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Angkat tangan. Jadi selain ibadah sholat 5 waktu, kita sebagai umat Islam juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah. Ada yang tahu sholat sunnah itu apa? Apa saja?
Sholat apa yang dilakukan? Biasanya saya juga melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah duha. Tepuk tangan untuk teman kalian. Baiklah anak-anak. Jadi hari ini nanti kita akan mempelajari materi tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah ya. Jadi kita sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran melalui discovery learning, ada pendekatan saintifik itu 5M, kalian mengamati, menanya, kemudian mengeksplorasi, menalar, dan nanti mengkomunikasikan atau presentasi. Dan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning itu kalian menemukan konsep kalian sendiri dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi Bapak Ibu Guru hanya mendampingi kalian selama proses pembelajaran ya. Kemudian dengan metode literasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Nanti melalui penjelasan dalil Al-Quran maupun hadis, peserta didik mampu meyakini sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama yang dipercaya dengan percaya diri. Kemudian melalui pemberian contoh cerita tentang keutamaan sholat sunnah, peserta didik mampu membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama dengan istiqomah. Kemudian melalui penugasan, peserta didik mampu membiasakan perilaku peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan penuh tanggung jawab. Dan melalui penugasan, peserta didik mampu berakhlak mulia dengan perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan tanggung jawab. Kemudian untuk ranah pengetahuan, tujuan pembelajarannya, setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu merumuskan pengertian tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan baik dan benar. Kemudian setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menyusun dalil nakli tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan tepat. Kemudian setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu mengkategorisasikan macam-macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, munfarid beserta tata cara pelaksananya dengan lengkap dan tepat. Dan setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah sholat sunnah dan munfarid dengan benar ya. Kemudian untuk tujuan keterampilannya, kalian nanti bisa setelah mempresentasikan hasil diskusi ya, kalian bisa menyajikan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan percaya diri. Jadi kalian harus bisa menyajikan ketentuan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan berikutnya, setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab, kalian peserta didik mampu mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh percaya diri. Nah, Bu Nur Hanifah di dalam pembelajaran ini nanti akan menggunakan 3 penilaian. Ada 3 aspek yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu aspek penilaian dalam sikap. Nanti sikap kalian, keaktifan kalian di dalam diskusi kelompok itu nanti yang akan saya nilai. Yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Nanti ada tes tulis ya yang akan Bu Nur Hanifah berikan melalui link kuisis ya. Jadi nanti kalian akan bermain dalam mengerjakan soal-soal berbasis game. Jadi kalian bisa melihat skor kalian. Yang ketiga dari aspek keterampilan, nanti kalian akan mempraktekkan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, kemudian sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, dan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid ya. Sekarang amatilah gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, ini gambar apa? Ya? Gambar orang yang sedang sholat tahajud sendirian. Ya, ini adalah orang yang sedang sholat tahajud sendirian. Ada yang pernah sholat tahajud di rumah? Ada? Belum pernah? Ada? Ya, pintar ya. Kemudian yang kedua ini sholat apa? Yang kedua sholat apa? Ya, ini sholat Idul Adha dilakukan secara berjamaah. Ada yang sudah pernah melakukan sholat Idul Adha kan? Ya, semuanya pasti sudah pernah ya, baik di rumah maupun di sekolah ya.
So stop. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah, baiklah anak-anak. Tadi kalian sudah menyimak gambar, tayangan di gambar, dan tayangan di video. Apa yang kalian pahami dari tayangan gambar maupun video tersebut? Buatlah pertanyaan terkait gambar atau tayangan video tersebut. Silakan yang mau bertanya, ya, Flora. Saya ingin bertanya, sholat apa saja yang bisa dilaksanakan secara berjamaah serta bisa dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid? Nah, ya tadi ada temannya yang bertanya sholat sunnah apa saja yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan sholat sunnah apa saja yang bisa dilaksanakan secara munfarid dan sholat apa yang bisa dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Ada yang bisa menjawab? Ya. Sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah, misalnya sholat sunnah di WC atau di rumah. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid yaitu sholat sunnah istiqoroh. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid yaitu sholat sunnah duha, witir, tarawih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Tidak ada? Jadi sholat sunnah itu adalah sholat yang dilakukan akan mendapatkan pahala, ya. Apabila tidak dikerjakan, maka bagaimana? Tidak berdosa, ya. Sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah ini, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya, misalnya sholat sunnah rawatib, kemudian sholat duha, sholat witir, dan sebagainya. Nah, di antara sekian banyak sholat sunnah ini, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih memahami pengetahuan kalian tentang sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid, nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kalian akan berdiskusi, ya. Guru Melisa akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian nanti akan berdiskusi di dalam kelompok, mencari informasi terkait dengan materi yang kalian pelajari hari ini. Dan nanti kalau sudah selesai, kalian bisa presentasi di depan. Nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan mendiskusikan kelompok 1 sholat sunnah apa saja yang dilakukan secara berjamaah, ya. Kemudian kelompok 2 membahas tentang sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, dan kelompok 3 membahas tentang sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah dan munfarid. Nah, di sini Guru Melisa akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tempat duduknya bisa berdiskusi. Silakan bergabung jadi satu, ya, berhadap-hadapan. Bangkunya tetap seperti itu, cuma kursinya ada ke belakang gitu aja, ya. Silakan, ini kelompok 1, kemudian sini kelompok 2, sini kelompok 3, ya. Ini silakan kalian mengerjakan di sana. Ini kan ada masalah, ya. Ada ketentuan dan tata caranya, misalkan
dilakukan secara munfarid atau sendirian. 4. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Contoh niat sholat rawatib zuhur, usolli sunnatan qabliyatan duhri ra'ataini lillahi ta'ala. Ucap sholat tasbih, tata cara sholat tasbih, mengucap niat, membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, membaca kalimat tasbih sebanyak 15 kali, untuk Iktidal membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Pengertiannya, salat tasbih merupakan salat sunnah di dalam dalam sholat membaca kalimat tasbih sebanyak 300 kali. Di sholat ini diajarkan Rasulullah SAW kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang macam-macam dan tata cara sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, dan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Nah, di sini sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yang pertama ada sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga sholat kusuf atau gerhana matahari, yang keempat sholat kusuf atau gerhana bulan, yang kelima yaitu sholat istisqa atau meminta hujan. Jadi kelima sholat ini harus dilaksanakan secara berjamaah ya. Kemudian adapun sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sendirian, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, yaitu sholat sunnah qabliyah, dan sesudah sholat fardu namanya sholat sunnah ba'diyah. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat yang dilakukan ketika memasuki masjid. Yang ketiga sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat yang dilakukan ketika kita meminta petunjuk kepada Allah terhadap dua pilihan yang kita sama-sama bingung untuk memilih pilihan yang mana. Nah, nanti kita disunahkan untuk melakukan sholat istikharah. Kemudian ada sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah dan bisa dilakukan secara munfarid, yaitu ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Boleh dilakukan secara berjamaah di masjid atau secara munfarid sendirian di rumah ya. Kemudian ada sholat witir. Sholat witir itu sholat yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaat ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada sholat duha. Sholat duha itu sholat yang dilakukan ketika matahari sudah naik sampai menjelang waktu zuhur ya. Itu bisa dilakukan secara munfarid atau sendirian, dan juga bisa dilakukan secara berjamaah. Berikutnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu juga bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan secara munfarid. Dan sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang dilakukan dengan memperbanyak membaca tasbih. Ada 4 rakaat sholat tasbih yang jumlah tasbih yang kita baca di dalam 4 rakaat ini adalah 300 kali tasbih ya. Kalau dilakukan di malam hari berarti dilakukan dengan 2 kali salam. Kemudian kalau dilakukan di siang hari maka 4 rakaat 1 salam. Masing-masing rakaat kita membaca tasbih sebanyak 75 kali ya. Dalil nakli atau keutamaan tentang sholat sunnah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada. Sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu
contoh tarawih, witir, duha, tahajud, tasbih. Hikmah sholat sunnah yaitu menghapus dosa dan sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah SWT. Ya, berikan tepuk tangan bersama menyampaikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini yaitu tentang materi sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu ada yang dilakukan secara berjamaah, ada yang bisa dilakukan secara munfarid dan bisa dilakukan secara berjamaah dan munfarid. Nah, bagaimana kita refleksi dan tindak lanjut setelah kalian mempelajari materi hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Sekarang tindak lanjutnya setelah mempelajari materi hari ini, apakah kalian nanti di rumah akan melaksanakan sholat sunnah? Insya Allah ya, kita biasakan untuk melaksanakan sholat sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk evaluasi pembelajaran hari ini silakan kalian mengerjakan link post-test melalui link kuisis yang sudah Benar Khalifah bagikan di WA. Nanti silakan dikerjakan ya. Nah, nanti pertemuan pada minggu berikutnya kita akan belajar bab 5 yaitu tentang jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Ada sujud di luar sujud yang kita lakukan di luar sholat ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari, kalian persiapkan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nanti untuk tugasnya silakan buat laporan tentang tata cara sholat sunnah yang kalian lakukan di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian, baik secara berjamaah ataupun munfarid. Sholat sunnah apa yang sudah pernah kalian lakukan, tulis di situ dan beserta tata caranya. Kemudian untuk kelompoknya silakan nanti kalian cari dalil nakli yang terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah, baik dalil dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian di sini ada studi kasus ya. Pak Mardiansyah merupakan salah seorang tokoh masyarakat. Ia sangat rajin melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bagi Pak Mardiansyah, kedua sholat hari raya itu sudah dianggap sebagai kewajiban karena dapat meningkatkan rasa hormat masyarakat kepadanya. Namun di sisi yang lain, dia malas dalam melaksanakan sholat fardu. Pak Mardiansyah menganggap bahwa sholat hari raya lebih berarti dan lebih penting dibandingkan sholat fardu. Pendirian beliau sudah tentu tidak benar. Bagaimana cara menjelaskan dan memberi pengertian kepadanya? Diskusikan masalah tersebut dengan kelompok kalian masing-masing ya. Carilah alternatif pemecahkannya. Kemudian carilah data dan informasi dari teman-teman sekolahmu mengenai sholat sunnah yang sering dilaksanakan. Kemudian juga